Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar Forum Perlah 70 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan dapatlah kita mensyukurinya dengan baik, dan rasa syukur kita itu mampu mengantarkan kita menjadi hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan dengan ketakwaan itulah kita akan mampu menata dan mengelola kehidupan kita dengan baik, dan ketakwaan itu pula lah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di alam dunia ini, dan juga akan memasukkan kita ke dalam surga di dalam kehidupan alam akhirat kelak. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaqaddimin, dan juga ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaakhirin illa yaumiddin. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah berkah umur atau berkah usia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ayat Al-Quran banyak sekali bercerita tentang waktu. Bahkan Allah bersumpah atas nama waktu di beberapa ayat. Di antaranya Allah bersumpah demi waktu asar, wal asri. Kenapa Allah bersumpah demi waktu asar? Karena asar itu adalah ujung dari pergantian waktu.
dan sekaligus itu merupakan isyarat yang diumpamakan sebagai titik akhir perpindahan suasana dan alam. Jadi kalau sudah dikatakan waktu asar, itu artinya kita sudah di penghujung siang dan akan masuk ke dalam awal malam. Ada suasana yang berbeda antara siang dan malam. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri. Sebagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi siang, begitu pula lah kita hendaknya mampu mempersiapkan diri menghadapi malam. Itu makna sumpah Allah di dalam surat Al-Asr. Kemudian asar itu juga mengisyaratkan bahwa ada ujung akhir dari perjalanan hidup, di mana kita akan berpindah dari alam dunia ke alam barzah untuk menuju ke alam keabadian, ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Nabi mengatakan bahwa al-waqtu kamurus sahab, waktu itu bagaikan awan, begitu cepat dia berlalu. Dan Nabi juga menasihati al-waqtu kasaif, waktu itu bagaikan pedang, begitu tajam dia menebas semua aktivitas kehidupan kita. Sehingga kita akan menyimpulkan bahwa hakikatnya detik ini adalah hak kita. Detik sebelumnya telah pergi meninggalkan kita. Adapun detik berikutnya itu adalah sirrullah, rahasia dari Allah, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah satu detik dari yang kita nikmati ini. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, khairun nas, manusia yang paling baik itu adalah man tola umuruhu, siapapun yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya, wa syarrun nas, dan manusia yang paling buruk, man tola umuruhu, siapapun yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, tapi jelek amalnya. Semua kita dilahirkan dan antara kelahiran itu membentang waktu sampai datangnya kematian. Ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya sedang, ada yang umurnya pendek, bahkan ada yang belum sempat melihat dunia sudah meninggal di alam rahim. Kesemua itu tergantung dari kesepakatan kita sebelum kita dimasukkan ke dalam alam rahim ibu kita.
Kalaulah kita menjadi bahagian yang dianugerahi umur yang panjang, maka isilah hari-hari dari kehidupan kita itu dengan kebaikan. Jangan kita mengisi hari-hari kita itu dengan keburukan. Kalaupun kita tidak berumur panjang, maka umur kita yang tidak panjang itu pun kita isi dengan banyak kebaikan, sehingga kalau kelak di kemudian hari kita meninggalkan alam dunia ini, kenangan-kenangan tentang kebaikan kita itu akan selalu diingat, bukan hanya oleh keluarga, sanak keluarga dan handai tolan kita, tetapi juga diingat oleh banyak orang. Oleh karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat beliau mendapatkan hadis ini dari Nabi, beliau kemudian melakukan analisis dengan melihat realitas dalam kehidupan. Apa yang Sayyidina Ali lihat, bahwa setiap orang yang diciptakan itu akan sampailah dia pada titik kematiannya, karena itu sudah sunatullah. Kesimpulan Sayyidina Ali itu didasarkan kepada surat An-Nahl ayat 70. Di dalam surat An-Nahl ayat 70 ini Allah berfirman, Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menciptakan kamu. Summa yatawaffakum, kemudian Allah akan mewafatkan kamu. Kita diciptakan, tapi Allah memberikan batasan kepada kita dengan kematian. Setelah kita diciptakan, kita akan diwafatkan. Setelah kita dilahirkan ke alam dunia ini, kita akan meninggalkan alam dunia ini. Dan pada saat kita akan meninggalkan alam dunia ini, itu semuanya ditandai oleh terjadinya kelemahan-kelemahan pada fisik maupun psikis, pada jasmani maupun rohani. Jadi tidak ada orang yang menua karena perjalanan usia, di mana kekuatan fisik dan psikisnya tidak melemah, itu tidak ada. Karena itu sudah menjadi sunatullah. Yang menua seiring dengan pertambahan umur dan berkurangnya kontrak hidup, jasmani dan rohani manusia itu akan melemah. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, jasmani dan rohani itu akan kedatangan berbagai macam penyakit silih berganti seiring dengan pertambahan usia. Ya. Penyakitnya tidak satu, penyakitnya itu beragam dan silih berganti, dari mulai yang ringan sampai yang berat. Jadi kadang-kadang sudah rematik, kena asam urat. Sudah kena asam urat, kena
tensi darah tinggi, mudah masuk angin, gampang kena flu dan pilek, batuk tidak sembuh-sembuh. Itu bahagian dari sunatullah yang akan dialami oleh banyak orang seiring dengan bertambahnya usia mereka. Jadi di samping fisik dan psikisnya melemah, penyakit akan datang secara beragam silih berganti dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian puncaknya akan terjadi demensia, jawai, pikun. Pikun atau jawai itu pun dibagi 3. Ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat. Yang ringan kunci ditaruh di kantong tapi dicari di atas meja. Itu demensia ringan. Demensia menengah, mau pergi sudah mematikan kompor, dalam perjalanan selalu teringat apakah kompor sudah dimatikan atau belum. Itu demensia menengah. Demensia berat, pergi undangan sama istri, pulang sendirian. Istrinya ketinggalan, lupa kalau dia tadi perginya sama istri. Sampai rumah baru assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada yang menjawab karena memang istrinya masih tinggal di tempat resepsi karena tadi perginya sama-sama, paksa balik lagi. Itu demensia berat. Atau piring masih terletak di depan, waktu ditanya sudah makan, maka akan dijawab belum. Padahal piring masih ada bekas-bekas makanan yang baru selesai dimakan. Jadi pikun atau demensia atau jawai dalam skala ringan, menengah, dan berat, itu sunatullahnya akan dialami oleh banyak orang. Istisna, pengecualiannya itu tidak banyak, sekitar 10% dari jumlah banyak orang.